Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Zaki Fajar di Football Playmaker. Kali ini gue mau bahas tentang pertandingan Timnas Indonesia melawan Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023 ya. Oh ya, sekedar info, ini kualifikasi Piala Asia ini nanti belum ada tuan rumahnya ya. Penyelenggaraan Piala Asia itu kan rencananya China yang menjadi tuan rumah. Tapi berhubung China mengundurkan diri karena COVID pandemi kemarin, jadi tuan rumahnya nanti siapapun boleh mengajukan sebagai tuan rumah dengan catatan mereka lolos, ya, lolos ke fase putaran final Piala Asia, termasuk Indonesia bisa ya. Oke, masuk ke pertandingan. Indonesia menurunkan starting 11 yang tidak banyak berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Di penjaga gawang ada Nadeo, Fahrudin, dan Elkan, serta Rido bermain dengan 3-4-3 ya. Arhan, Asnawi, Klok, Ricky, Witan, Sadil, dan Dimas Derajat ya. Oke, skor akhirnya adalah 7-0. Oke, mantap sekali. Ini membuktikan ya bahwa Sintayong itu terus berprogres. Walaupun dalam perjalanannya menang kalah itu biasa ya. Merombak pemain keluar masuk pemain itu sebagai mencari kerangka tim terbaik ya, nggak ada masalah. Yang penting kan end produknya adalah untuk kualifikasi Piala Asia dan lolos. Kita harusnya main di Piala Asia memang. Dengan kualitas permainan seperti ini, dengan kualitas pelatih seperti ini, kita sangat layak main di Piala Asia gitu ya. Oke, masuk ke babak pertama. Itu setelah kick off Indonesia langsung tancap gas. Terbukti di detik ke berapa, 11 atau 12 itu Indonesia hampir saja mendapatkan peluang ya. Tapi scrimmage di depan gawang di dalam kotak penalti Nepal tidak berhasil dimanfaatkan. Tapi itu membuktikan bahwa Indonesia jelas setelah kalahnya Kuwait dari Jordan 3-0 dan setelah Palestina mengalahkan Filipina, peluang Indonesia menjadi sangat lebih besar begitu loh. Hanya karena kalahnya Filipina ini gitu dari Palestina. Dan saya lihat juga postingan dari Rashid Bakri ya, mantan pemain Persib itu, Muhammad Rashid, mantan pemain Persib itu, dia mengatakan bahwa tugas saya selesai, silakan Indonesia memperjuangkan nasibnya sendiri. Ini menarik ya, karena Rashid ini pernah bermain di Persib Bandung dan dia sedikitnya sudah tahu kultur sepak bola Indonesia, dan mungkin dia ada ikatan tertentu dengan Indonesia ya. Oke, masuk ke pertandingan babak pertama. Tidak banyak peluang terjadi, semuanya gagal di end pass, cutback, crossing yang selalu gagal. Babak pertama half time berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia, dan leadingnya Indonesia ini yang penting ya. Leading 2-0 ini didapat menurut saya tidak dengan mudah. Sangat tidak mudah. Indonesia berhasil leading di menit ke-8 melalui tandukan Dimas Derajat, umpan crossing dari Asnawi ya. Tapi setelah itu Indonesia berantakan kalau menurut gue ya. Berantakan dari sisi permainan. Dia selalu mereka terlihat terburu-buru, sering salah passing. Mark Klok juga sering long ball yang buat gue Indonesia tidak perlu main long ball seperti itu. Jadi lebih enak main dari kaki ke kaki, umpan pendek. Terus juga kan akurasinya bisa lebih terjaga dengan umpan-umpan pendek itu. Yang penting kerapatan pemainnya selalu dijaga. Terus Arhan juga bermain sangat baik, Arhan maupun Asnawi di babak pertama. Arhan selalu menjaga kelebaran sehingga ada ketika ruang di tengah Nepal itu sempit untuk ditembus, sulit untuk ditembus, Arhan selalu memberikan opsi-opsi untuk dia bisa dipassing ya ke samping kiri. Gol terjadi di menit 8 dari Dimas Derajat dan dilanjutkan di menit 42 ya oleh Witan Sulaiman. Dan gol kedua Witan ini passing dari Asnawi juga. Ya, passing dari Asnawi juga. Si Dimas melakukan gerakan dummy yang menipu back Nepal hingga akhirnya Witan dengan mudah bisa menjebol gawang Nepal. Masuk ke babak kedua, ada pergantian pemain. Mark Klok digantikan Marcelino Ferdinand.
ini sangat merubah jalannya pertandingan di babak kedua. Marcelino terlihat lebih tenang, Marcelino juga terlihat mengalirkan bolanya bisa lebih enjoy ya, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Marcelino dengan usianya 17 tahun, gue melihat dia sudah jauh sangat matang permainannya ya dari usianya. Lalu terjadi gol ketiga di menit 54 melalui Fahrudin ya, dari tendangan sudut dan scrimmage, dan diselesaikan oleh Fahrudin melalui kakinya tapi ya. Lalu ada gol dari Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, dan Marcelino juga mencetak gol. Nah, ini yang menarik nih. Di babak kedua, Dimas Derajat juga digantikan oleh M. Rafli. M. Rafli memang tidak mencetak gol. M. Rafli memang membuang 2 peluang emas yang seharusnya 90%, bahkan 95% harusnya itu menjadi gol ya. Tapi digagalkan oleh kiper Nepal. Itu kiper Nepal juga gue harus kasih kredit. Dia penampilannya sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Harusnya Indonesia bisa menang lebih dari 10 gol itu kalau peluang-peluang matangnya tidak berhasil digagalkan oleh kipernya. Oke, Elkan Bagot mencetak gol dengan sangat elegan. Marcelino juga mencetak dengan gaya Toni Kroos ya, pressing ke tiang jauh dan sangat tenang, tidak pakai power pressing, hanya mengalirkan bola saja, tapi itu mematikan. Oke, atas kemenangan ini Indonesia berada di ranking 2 di bawah Jordania di klasmen. Tapi di ranking runner up-nya Indonesia juga ada di posisi 2 di bawah Kyrgyzstan ya, di bawah Kyrgyzstan. Dengan mengoleksi 6 poin. Di bawahnya Indonesia itu ada Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Filipina yang gagal lolos ya, karena hanya ada 5 tempat. Hanya ada 5 tempat, 5 runner up terbaik yang berhak lolos ya, yang berhak lolos. Oke, dari pertandingan ini gue juga mau ucapin selamat kepada semua skuad Garuda yang bermain maupun yang tidak bermain. Kalian secara tim sudah solid, hanya tinggal dibangun dan friksi-friksi kecil seperti passing-passingnya elementer lah masih perlu banyak diperbaiki. Semoga di tahun depan itu bisa menghasilkan progres yang lebih baik. Dan Sintayong juga kabarnya akan diturunkan ke Indonesia U20 ya, untuk menjalani World Cup ya, World Cup U20, di mana kita juga menjadi tuan rumah. Dan itu gue bilang ya harusnya jangan Sintayong ya, masih banyak pelatih lain yang bagus-bagus. Tapi ya kita nggak tahu, keputusannya nanti ketika pulang dari Kuwait. Oke, gue sih berharap tim ini sudah solid, hanya perlu tambahan 1-2 pemain saja. Oh iya, gue mau mengomentari Irfan Jaya juga yang tidak perform di 3 pertandingan terakhir ya. Irfan Jaya gue rasa levelnya udah sulit mengejar di timnas sekarang. Gue harus jujur, Irfan Jaya bukan pemain yang tepat di skuad timnas sekarang. Oke, mengenai Egy juga, Egy sedang cedera, tidak dibawa. Oke, gitu aja mungkin. Itu aja dari gue. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Football Playmaker.